wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di siang hari ini kita lagi berada di Yayasan Patu, salah satu spot yang biasa dipakai untuk menerima tamu. Siang hari ini ngapain kita sih di Patu? Nah, daripada kita nganggur, ini ada salah satu rekan kita, bagian dari Patu, yaitu sebagai seorang konselor adiksi yang mana mengabdi di Patu untuk membantu para pecandu narkoba menuju hak-haknya dalam menjalani program pemulihan. Oke, bisa minta waktunya sebentar, Mas? Oh, boleh. Oke. Kita ngobrol santai, bisa ya? Namanya siapa ini, Mas? Aldi ya. Kalau di sini di rehabilitasi karena terbiasa, jadi ada jargonnya juga Mas, manggil konselor itu bro. Jadi bro Aldi. Bro Aldi. Oke, ini adalah Bro Aldi. Oke, sebelumnya ini kita nggak ganggu jam ya. Kita lagi santai kan? Santai istirahatnya. Oke. Ini Bro Aldi ini adalah salah satu konselor adiksi di Yayasan Patu, dan sudah lama juga. Kita tanya-tanya aja kira-kira apa saja sih suka dukanya sebagai seorang konselor dan terutama konselor dan gimana nih Mas selama ini sebagai seorang konselor? Kalau boleh tahu sudah berapa lama ini menjadi seorang konselor? Oke, jadi saya join Plato itu dulu 2017 Mas, ya. 2017 itu masuk ke Plato 2017 akhir. Nah, jadi kenapa saya tertarik dengan rehabilitasi juga karena melihat sih makin kesini tuh para penyalahguna narkoba itu makin banyak, dan itu sih yang mengetuk di saya dalam artian ini kalau di atas diberantas, kalau di bawah nggak di stop, cuma diberantas tapi di bawah tidak diberikan edukasi bagi para pecandu ini, terus mau dibawa kemana ke depannya. Jadi hanya saya di 2017 join ke Plato di dalam rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan. Berarti sudah cukup lama ya, 2017 sampai sekarang menjadi seorang konselor adiksi. Mungkin gini Mas, ada pertanyaan. Sebenarnya ngapain aja sih tugasnya seorang konselor itu di dalam tempat rehabilitasi? Jadi konselor ya, namanya saja konselor adiksi, jadi senjata utamanya kita adalah konseling. Konseling itu adalah senjata utama. Satu, konselor itu melakukan konseling. Yang lain apa lagi? Oke, setelah itu kita menjalankan yang namanya treatment juga. Treatment itu hasil dari assessment juga seperti apa. Akhirnya ditemukanlah rencana rawatan si klien itu seperti apa. Karena kita di sini nggak bisa pukul rata Mas, semuanya pengguna berat, semuanya rata-rata yang masuk ke sini ini awalnya dulu kita ini fokusnya ke kita punya singkatan AR, anak dan remaja. Cuman makin ke sini ini kita nggak bisa pukul rata seperti itu, karena semuanya banyak gitu loh. Mau anak, remaja, dewasa sampai yang lansia pun masuk ke sini gitu. Jadi kita menentukan dari hasil asesmen itu ada yang ringan, sedang, berat. Jadi treatmentnya itu nggak bisa dipukul rata Mas. Ini perlu dijelaskan ini Bro Aldi terkait dengan ASI atau Addiction Severity Index yang biasanya dikenal dalam dunia rehabilitasi itu adalah assessment. Ini sebenarnya tujuannya dan manfaatnya untuk apa? Untuk menentukan hasil rencana tindak lanjut, rencana rawatan untuk klien itu seperti apa. Karena di situ ada 7 domain, 6 sampai 7 domain, saya akan lupa juga sih ya kan. 7 domain, yang mana yang paling berat itu yang kita mau selesaikan terlebih dahulu. Oke, intinya asesmen itu adalah untuk menggali riwayat keparahannya seorang pengguna narkoba sudah sampai mana dari lingkungan itu, dari kesehatan, pendidikan, keluarga, sosial, hukum, dan psikologi juga, dan juga di domain itu nanti diketahui mana sih seseorang itu yang dalam riwayat remaja yang parah dalam hidupnya, sehingga itu salah satu yang masuk di dalam tugas kalau itu posisi dulu kira-kira
mas, produknya rehabilitasi dalam artian konseling, jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung konseling. Jadi kalau saya sendiri sebagai konselor rawat inap, kebetulan saat ini megang rawat inap, jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung konseling, karena pada saat klien ini masuk atau join program, kita lihat dulu klien ini ada di tahapan prakontemplasi atau di tahapan penyangkalan, tahapan kontemplasi, di situ sudah mulai terbuka, kita lihat dulu nih ada di tahapan mana. Tapi ketika si klien tersebut siap untuk dikonseling, ya, itu kelihatan dari hasil observasi detoknya mas. Jadi ketika hasil observasi detok, karena tingkat penyangkalannya tinggi, biasanya si klien itu get back sendiri nih, get back atau minta dia mau ngobrol. Nah ketika dia mau ngobrol pertama tuh awalnya biasanya dia kebanyakan itu menutup. Jadi apa yang dia inginkan itu ke kita itu biasanya rata-rata nih mas, dari 100% 90% dan rata-rata itu menutup. Maka saya harus ini, saya harus ini, dan kita itu intinya pertama dalam ini kita mendengarkan terlebih dahulu, menjadi pendengar yang baik. Apa sih yang dilakukan oleh tenaga profesional yang ahli di bidang konseling, khususnya konseling dalam bidang itu. Berarti ada ritme, ada cara-caranya, ada ritmenya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung konseling. Ini perlu diketahui. Kadang ada yang ngomong BK, di BK, misalnya dengan seorang konselor adiksi, ini juga karena kita ketahui kalau di luar negeri sebenarnya seorang konselor adiksi itu sudah masuk di dalam profesi sebagai seorang profesi yang profesional dalam bidang tersebut. Tapi kalau di Indonesia ini masih belum ya? Betul, masih belum. Oke, nah ini ada pertanyaan lanjut ini terkait dengan suka dukanya mendampingi seorang pecandu narkoba. Duga-duganya ya. Jadi suka-duganya ya. Jadi gitu, perlu kita tahu teman-teman, seorang konselor adiksi ini kerjanya bisa berjam-jam karena dia harus standby di dalam fasiliti atau di dalam tempat rehabilitasi itu 24 jam. Dan di dalam 24 jam itu kita juga harus mengawasi karena tingkat psikologis anak ini kan berbeda-beda. Beda-beda. Senantiasa suka dukanya apa ya? Suka-duganya ya. Jadi suka apa duga dulu nih. Nah, duganya mungkin ya kalau untuk pribadi sendiri, personal sendiri, ini mungkin kita susah untuk membagi waktu antara kerja kita dengan keluarga. Karena memang waktunya memang benar-benar nggak bisa ditinggalkan. Jadi apalagi ada klien baru masuk dengan fasenya yang masih positif, sampai tidur pun kita observasi tidurnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, benar-benar kita harus melihat selama 24 jam tersebut seperti apa. Pertama, nah yang nomor dua, kita memang harus benar-benar selain si klien dijaga kesehatan, kita juga harus jaga kesehatan juga mas. Ya, karena selain kita jaga kesehatan, kalau kita yang nggak sehat otomatis ya sama saja bohong gitu ya. Jadi karena 24 jam sih. Cuman itu semua terbayar mas, terbayar ketika Banyak yang lain ada nggak misalkan kayak klien waktu itu. oh ya pastinya ya kan, yang lakukan ada aplikasi itu sebetulnya bukan menekankan bahwasannya bukan satu, bukan penjara, dan menekankan bahwasannya orangnya kamu harus itu pilihan gitu. Karena balik lagi ke adiksi, bahwasanya mereka ini nggak bisa sembuh, hanya bisa pulih. Jadi ketika Duga ya kalau klien kamu. masuk juga nih Kalau kalau duganya gimana? kalau juga jadi klien ini kita sudah konseling, kita sudah ngasih pengarahan, kita sudah kasih edukasi banyak, tapi karena memang penyangkalannya yang tinggi, jadi akhirnya dia kabur, otomatis kan ada yang rugikan dari keluarga, ada yang rugikan dari instansi hukum. paling enak. Nah ini ada beberapa perbedaan seorang pecandu narkoba. Ada dia yang voluntary, dia datang sendiri ke tempat rehabilitasi atau ke institusi penerima wajib lapor untuk dia rehabilitasi. Ada juga dia yang dipaksa oleh pihak keluarga, dia lapor, tapi dia tetap berarti nggak ingin ya. Gak ingin. Yang ketiga yang paling parah adalah dia dibawa oleh kepolisian ataupun
BNN untuk rehabilitasi, karena dalam proses hukumnya dia tidak ada barang bukti dan dia tidak solusinya. Nah ini yang paling enak gimana nih? Jadi di antara tiga itu mungkin yang paling enak, jadi nggak bisa Mas ya, kalau diukur paling enaknya kadang dari beda dari hubungannya rujukan dari pihak kepolisian lah ya. Ada yang memang menerima karena atas perbuatannya dia bersyukur timbangannya yang penjara mungkin bisa direhabilitasi, ada yang begitu. Kalau yang dari keluarga juga ada yang kalau memang dari awal keluarga sudah setuju bahwa anaknya ini mau direhab dan anaknya mau, ini enak. Nah yang beda itu kalau ditipu dalam artian ditipunya ayo jalan-jalan ternyata dibawa. Nah, itu sebuah tantangan sih Mas bagi kita, bahwasanya mungkin karena kurangnya edukasi, takut edukasi ini apa sih di dalam seperti apa, tapi sering berjalannya waktu, kasih waktu 5 hari, 3 hari edukasi, waktu 5 hari, saya yakin anak ini bersyukur, oh ternyata rehabilitasi itu enggak apa ya, enggak seperti yang dia pikirkan. Karena di sini yang pertama jelas beda dengan penjara, tidak ada yang namanya pukul-pukulan, no violence, no drugs, no sex, no stealing, no vandalism. Jadi aturannya di sini juga sudah paham. Karena rehabilitasi adalah bukan penjara, tidak, di sini adalah tempat memanusiakan paling manusia, karena seseorang diajarkan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang ya itu adalah bukannya ini yang Dukanya lagi, dukanya ya, dukanya ya itu yang diajari. Dan dukanya lagi mungkin kita sudah 100% memberikan apa namanya ilmu, edukasi, pelayanan, cuman support keluarga ini kadang nggak ada, karena kan bukan cuma drugs sendiri musuhnya dari pecandu ini gitu awalnya, tapi stigma sih ya. Nanti toh ketika keluar dari rehabilitasi juga ini kan balik ke keluarga juga, kadang keluarga ini masih stigma gitu, walaupun ini bisa digarisbawahi, kadang itu keluarga itu gitu. Saya naruh anak saya, naruh aja di situ ya. Saya naruh sepeda motor ke tempat bengkel, pokoknya servis, dandanin, nanti kalau jalan tak ambil lagi kan, kayak gitu Mas. Ya memang seperti itu, apa namanya. Jadi mungkin karena Mas ya, mungkin karena si keluarga sendiri melihat anak ini sering kali mengecewakan mereka, sering dipotong, akhirnya ditaruh di sini gitu loh. Akibat dari penggunaannya dampaknya itu akhirnya mereka mempunyai ekspektasi yang tinggi bahwasanya si anak dengan waktu saya boleh jelaskan mungkin ya 4 sampai 6 bulan ini bisa berubah total 100% dan dari program rehabilitasi tanpa campur tangan mereka gitu. Jadi ditaruh di sini ya sudah, dengan harapan keluar dia bisa berubah, bisa. Cuman kita tetap di sini ada yang namanya family support, keluarga juga ada. Jadi bukan hanya si pecandu saja yang mendapatkan edukasi, si keluarga juga mendapatkan edukasi. Jadi yang direhab ini dua-duanya sebetulnya, anaknya dan keluarganya gitu loh. Cuma bedanya keluarga ini lebih edukasi parenting skill, bagaimana mungkin menangani si anak ini ketika sudah keluar dari rehabilitasi. Jadi ikut main sama bahaya narkoba, mungkin banyak orang yang tahu kalau narkoba itu aku kayaknya seperti apa, dampaknya bagaimana, kalau di bulan ini nanti kalau makin apa, terus yang paling parah ini kan bagaimana kalau misalkan ada seorang keluarga dimana anaknya atau kita keluarga dengan bapak, bagaimana caranya supaya anak itu tidak salah lagi. ya jadi diberikan skill juga, berarti skill menangani anak ini setelah keluar dari rehabilitasi. Karena kita juga edukasi keluarga juga sendiri bahwasanya Keluarga juga dapat psikodukasi. bahwasanya ini anak juga bakal suges nantinya. Ini yang nggak bisa, yang dibilang nggak bisa sembuh, hanya bisa pulih. Intinya bukan akhirnya pakai lagi, enggak. Intinya anak ini nanti suges, apa yang harus dilakukan keluarga jadi ada sinkronisasi. Jadi itu satu, itu Mas. Yang nomor 2 juga keluarga juga nantinya tetap masih berhubungan, berkomunikasi dengan kita walaupun si anak ini sudah di luar gitu. Sampai kapanpun itu tidak ada jenjang waktu sih gitu loh. Karena tidak selamanya anak itu berada di tempat rehabilitasi.
Kalau berada di tempat rehabilitasi, otomatis yang menjadi pengawas atau pendampingnya adalah konselor dan tenaga yang ada di tempat rehab. Tapi kalau dia sudah selesai menjalani program rehab, kayak rawat inap maupun rawat jalan, maka bakalan dikembalikan lagi kepada keluarga, dan disitulah peran pentingnya seorang keluarga bagi seorang pecandu narkoba. Sangat penting. Sangat penting, itu vital sih menurut saya. Ada pertanyaan begini, Mas Bung Aldi ini berani nggak menjamin seorang pecandu narkoba ini selesai menjalani program rehab bisa apa itu bisa bersih total gitu? Kalau clean pasti, kalau clean di dalam rehab ya, Nah, clean bersih clean itu tidak menggunakan menggunakan drugs. Oke. Saya pastikan itu, ya kan? Saya pastikan, saya jamin kalau di dalam. Tapi setelah di luar, ya kan? Saya tidak bisa menjamin 100%. Ya, saya tidak bisa menjamin. Cuman saya punya excited lah Mas, dalam artian anak ini sudah mendapatkan edukasi. Karena gini loh, pecandu ini antara baik dan buruk ini masih abu-abu. Setiap klien ini masuk mesti saya tanyakan, kamu tahu narkoba itu nggak baik? Tahu. Si jawabannya tahu. Tahu. Tapi kenapa dipakai? Jadi bingung dia. Berarti dia tahu bahwa saya ini jelek tapi tetap dipakai. Tugasnya rehabilitasi sebetulnya di sana Mas. Sebetulnya di sana. Ketika sudah tahu bahwasanya ini nggak baik, ya sudah nggak usah dipakai. Ya. Cuman nggak bisa simpel itu kan, butuh treatment juga. Karena kan lingkungan, suasana di dalam rumah seperti apa, di dalam dirinya seperti apa, dengan dirinya seperti apa. Ininya adalah tempat rehabilitasi tidak bisa menjamin 100% kalau seseorang yang sudah mengikuti program rehab itu bisa clean and sober, bersih dan waras supaya tidak masalah. Kenapa? Karena yang diserang sistem secara pusat, rasa ingin pakai itu, subdesnya itu selalu masih ada Di bawah sampai mati. Padahal pilihannya cuma 3, mati karena overdosis, jeruji besi karena berhadapan dengan hukum, dan yang ketiga adalah masuk ke rehabilitasi. Jadi cuma 3 ini. Oke. Sekarang sukanya sebagai seorang konselor adiksi apa ini Mas? Sukanya ini Mas. Sebetulnya dalam doa saya ini, ketika pecandu ini, narkoba ini bersih dari Indonesia, ya khususnya di Surabaya ini, saya nggak masalah Mas. Jadi ketika pekerjaan saya nggak masalah. Tapi mungkin nggak pekerjaannya sama itu tidak ada di Indonesia. Artinya berarti di Indonesia sudah bersih dari narkoba, baik dari peredaran maupun para pemakainya. Mungkin ya. Jadi kalau menurut saya sih bisa Mas, ya kan? Bisa dalam artian serius sih, ya kan? Jadi serius ini dalam artian baik pemerintah maupun swasta ini sama-sama bergandengan tangan untuk memaksimalkan program Indonesia bersih dari narkoba. Jadi tidak menutup kemungkinan. Cuma ada oknum, tidak semua Mas ya, oknum saja sih. Karena kita melihat mungkin sharing kemarin saya ke Nusa Kambangan juga, jadi Pelatu ini juga bekerja sama dengan Nusa Kambangan juga. Itu sebentar dulu, sukanya dulu apa? Ya sukanya, lupa ya kan. Ya itu sukanya juga, bahwasanya ada perbandingan di sana Mas. Setelah saya di Nusa Kambangan jadi direhabilitasi di sini tuh. Nusa Kambangan itu apa sih? Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di daerah Cilacap, di mana di situ adalah terdapat lapas atau lembaga permasyarakatan, yang mana di situ itu warga binaannya atau narapidananya itu adalah yang kelas berat semua. Yang ada di situ adalah huruf dan angka semua. Ini luar biasa loh. Kenapa sih seorang konselor adiksi Bung Aldi ini kok bisa sampai ke Nusa Kambangan? Ini dalam rangka apa nih? Nah, jadi Pelatu bekerja sama dengan Nusa Kambangan juga membawakan program atau kegiatan rehabilitasi di dalam lapas gitu loh. Di sana kita bawa kegiatan. Kegiatan juga. Sukanya ini seperti ini. Jadi ada saya melihat antara penjara dengan rehabilitasi itu memang wow ya kan. Apa aja perbedaannya itu? Yang pertama jelas rehabilitasi ini memanusiakan manusia. Di sini dibina bukan dibinasakan. Ya, kalau di sana mungkin keterbatasan waktu Mas, sedangkan kita bawa kegiatan per blok itu hanya 2 jam gitu. Dan mereka sangat senang sekali dalam artian ada kegiatan
ada kegiatan, karena saya tanya di sana 22 jam itu di dalam sel. Dan setelah saya tanyakan, kamu 22 jam ini apa yang kamu lakukan? Ya nggak ada. Oke. Jadi mereka juga mengungkapkan, ya saya keluar. Begini, mungkin teman-teman juga harus dijelaskan bahwa di Nusa Kambangan itu hukumannya tinggi-tinggi. Ada yang mati, ada yang seumur hidup, ada yang puluhan tahun, dan paling sedikit berapa sih? Paling sedikit kemarin yang saya temui itu 12 tahun. 12 tahun itu paling sedikit, dan di situ otomatis kita bisa membayangkan waktu yang sangat panjang itu, 22 jam cuma di dalam sel, otomatis tingkat kejenuhannya kan luar biasa. Luar biasa. Kita bukan membenarkan bahwa perbuatan mereka dalam melakukan tindak pidana itu bukan, cuman Plato waktu itu ditunjuk bekerjasama dengan lapas Nusa Kambangan untuk melakukan pembinaan, program terapi dan rehabilitasi dibawakan ke lapas. Gitu. Tujuannya apa sih? Untuk memberikan edukasi kepada para warga binaan masyarakatan yang ada di sana. Refleksinya apa nih Mas? Ketika Mas Abdul Alkiri tahu ternyata di sana hukumannya tinggi gitu. Itu gimana? Jadi saya melihat mungkin perbedaan. Yang pertama, saya justru lebih semangat lagi gitu dalam artian, saya ini ketika melihat orang-orang warga binaan Nusa Kambangan yang tahu hatam tentang narkoba, tapi ketika saya menjelaskan edukasi tentang narkoba, ternyata mereka nggak tahu dampaknya gitu. Mereka yang hanya mereka tahu nominal saja gitu, nominal, tapi dampaknya seperti apa. Dan walaupun mereka hukuman puluhan tahun pun masih ada niatan untuk mengulangi lagi, karena mungkin ada satu faktornya lah Mas, sehingga dia ingin mengulangi lagi. Oke, jadi mungkin itu sebuah tantangan di Nusa Kambangan. Nah, sukanya adalah memang beda sekali dengan rehabilitasi. Kalau rehabilitasi, yang pertama, ketika kita sudah menangani klien, si klien itu waktunya banyak sih untuk konseling buat kita. Jadi kadang-kadang ketika di sini itu sukanya ketika mereka mempunyai kendala apapun, mereka menganggap kita ini adalah teman. Ya, makanya bro ini kan brother sebetulnya. Bro ini brother. Jadi apapun lah, ketika saya ingin pakai, dia langsung ngomong. Ya, jadi langsung ngomong. Kalau di sana kan nggak bisa gitu. Jadi untuk berbagi. Jadi itu sukanya saya adalah beruntung rehabilitasi ini masih ada, karena di sana kan nggak bisa, ketika punya kendala apapun sangat terbatas sekali waktunya. Kalau di sini kapanpun, karena kita standby-nya 24 jam, ketika ada kendala dalam dirinya memang siap standby gitu. Itu yang perlu diketahui bahwa seorang pengguna atau penyalahguna narkoba itu adalah manusia, sehingga dia harus dimanusiakan dan dia bukan barang. Kalau barang enak ditaruh, ya kan, selesai, tinggal diamati. Ini nggak akan gerak kalau kita nggak ada. Tapi kalau manusia ini tidak bisa seperti barang. Dia punya hati, punya perasaan, punya pikiran, dan punya kebebasan dalam melakukan apapun lah. Berarti kalau seorang pengguna atau penyalahguna narkoba, berarti kalau dia punya keluh kesah, itu kan kayak sampah ya. Sampah harus dikeluarkan. Berarti bisa dibilang Mas Alwi ini tempat sampahnya. Iya, tempat buangnya. Tempat pembuangannya. Cuma sukanya itu Mas, rata-rata permasalahan yang pecandu itu saya logis ya, itu hampir sama semua gitu. Hampir sama. Jadi yang diceritakan si A dan si B, walaupun dia beda tempat, beda keluarga, bukan saudara, secara frame-nya hampir sama ini. Hampir sama permasalahannya. Jadi mungkin di sana jadi candu itu bermasalah ya. Bermasalah. Semua orang yang punya masalah yang jangan sama. Pakai ya, jangan pakai. Mungkin pesan terakhir ini Mas Aldi, kira-kira apa sih tips-tipsnya? Ini kan sudah banyak bertemu dengan baik warga binaan di lembaga pemasyarakatan, baik orang yang berhadapan dengan hukum, baik orang yang kecanduan mulai dari tingkat ndek-ndekan, anak-anak sekolahan, yang baru merokok, sampai yang sudah parah banget. Apa ini tips-tipsnya Mas? Supaya masyarakat umum yang ada di Indonesia ini supaya tidak pakai narkoba lagi. Yang pertama, edukasi itu paling penting. Bukan hanya tahu jenisnya saja, tapi harus tahu, jangan diputus, tahu jenis tapi selesai. Harus tahu jenis dan dampak buruknya.
Jadi seperti apa juga satu. Yang nomor dua, peran serta juga. Peran Ya. serta Peran serta masyarakat, ya peran serta masyarakat, keluarga. Jadi dari lingkup kecil sih Mas, dari keluarga juga peran Oke. sertanya lebih aktif lagi. Jadi sebetulnya pecandu ini kalau dibiarkan, ini saya mempunyai aib, dianggap aib dan dibiarkan, akhirnya jatuhnya konten loh. Konten. Sebenarnya ini peran sertanya, jadi Plato ini juga membuka sih, kan hotelnya kita juga ada gitu. Jadi monggo di-sharingkan juga apa permasalahan juga. Jadi harus tahu pendeteksian dini si anak tersebut memakai atau tidak. Nah, sebenarnya dari itu yang terakhir, narkoba itu kalau ditanya sama anak rehab, kalau rasa mungkin saya nggak usah menjelaskan rasanya. anak ya. Ya mungkin jawaban mereka seperti itu. Cuma kalau Dampaknya. pengen tahu nih testimoni masa depan di ujung tubuh itu seperti apa, ya pakai narkoba. Tapi ketika ingin tahu masa depan lebih cerah, ya bukan jauh tapi berani sih. Berani. Berani. Apa nih?